saat ini masih menjabat Ketua Komunitas Fotografi Indonesia wilayah Bojonegoro. Oh, tukang foto lah istilahnya ya kan. Ya, 29 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-9. Sebentar lagi 10 tahun itu sudah kayak KPR berarti ya. Memang mewadahi untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia fotografi. Ada orang Indonesia, ada orang luarnya juga. Budal. Oke, selamat malam. Malam. Selamat malam. Ya, ini kita dapat tamu istimewa ini. Jadi mungkin perkenalan dulu. Jadi kan mungkin banyak yang belum tahu ini siapa orangnya. Oke, perkenalan dulu. Hai, assalamualaikum. Nama saya Wahyu Toa. Saya adalah fotografer. Udah pantas nggak? Fotografer. Fotografer aja berarti. Kebetulan saat ini masih menjabat Ketua Komunitas Fotografi Indonesia wilayah Bojonegoro. Oh, Komunitas Fotografi. Jadi kali ini memang kita mau bahas tentang komunitas fotografi. Jadi komunitas fotografi ini kan banyak. Jadi para tukang foto lah istilahnya ya kan, tukang foto atau orang yang hobi foto atau yang dia nyari nafkah di bidang foto itu kan banyak. Gitu. Jadi kita mau tanya-tanya ada nggak sih wadahnya gitu loh. Jadi wadahnya itu apa, terus yang kalau di Bojonegoro itu ada apa saja kan kayak gitu. Untuk saya sendiri kan udah lama berkecimpung di komunitas fotografi Indonesia. Jadi terutama di wilayah Bojonegoro. Kantornya itu di Jakarta. Jadi 9 tahun yang lalu, kebetulan tanggal 29 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-9 untuk komunitas fotografi. Udah 9 tahun berarti ya? Indonesia, iya. Udah tua berarti. Udah 9 tahun. Iya, jadi kayak sebentar lagi 10 tahun itu sudah kayak KPR berarti ya? Jadi dia udah menyebar sampai internasional. Oh, udah internasional. Bukan hanya nasional aja ya, regional aja enggak ya? Jadi ada perwakilan dari Taiwan, ada pokoknya di luar Indonesia udah ada. Dan di Indonesia sendiri udah di berbagai daerah sudah kebentuk KFI wilayah. KFI itu kan berarti Komunitas Fotografi Indonesia, betul? Betul. Komunitas Fotografi Indonesia. Fotografi atau fotografer? Fotografi. Oh, berarti objeknya ya berarti ya? Ya. Berarti kalau Komunitas Fotografi Indonesia, kalau yang di luar negeri itu berarti anggotanya orang Indonesia atau orang luar juga? Ada orang Indonesia, ada orang luarnya juga. Berarti nggak Indonesia dong berarti ya? Iya. Udah nggak Indonesia. Berarti nggak Indonesia berarti ya. Terus kalau kepengurusannya sendiri, jadi kalau awal dibentuknya itu kan berarti masih di pusat di Jakarta sana. Iya. Terus kalau untuk pembentukan ke daerah-daerahnya itu apakah ada intervensi dari pengurus pusat atau dari daerah sendiri nanti dia ngirimkan, oh ini loh pengurus daerah A, pengurus daerah B kayak gitu atau gimana ya? Sebenarnya untuk kepengurusan sendiri, jadi kita dibagi beberapa regional dan wilayah. Jadi kayak di Bojonegoro sendiri, Bojonegoro kan masuk di KFI wilayah Jawa Timur. Bukan regional, maksudnya regionalnya Jawa Timur. Oh, regional Jawa Wilayahnya Timur, wilayah Bojonegoro. Ya, jadi kita tanggung jawabnya ke regional Jawa Timur. Berarti kalau misalkan orang pusat itu nggak tahu ya, maksudnya wilayah Bojonegoro ini kepengurusannya sekian nggak tahu berarti ya? Tahu, kita ngirim data ke sana. Tapi untuk di Bojonegoro sendiri saat ini mau kita reorganisasi karena sudah saatnya untuk rezim baru. Oh, iya. Berarti kalau kita ngomong-ngomong masalah reorganisasi, berarti kan kalau organisasi itu ada pengurus, ada anggota. Iya. Nah, kalau di Bojonegoro ini sudah berapa banyak sih? Maksudnya minat orang-orang yang istilahnya
suka foto atau mereka berkecimpung di dalam fotografi itu seberapa berminatnya sih dia ikut di keanggotaan KFI ini? Untuk di wilayah Bojonegoro itu yang tercatat sekitar kurang lebih 40-an orang. 40 orang. Ya. Jadi di sana itu tidak hanya fotografer, jadi ada MUA, kemudian ada model. Jadi semua stakeholder yang berkecimpung di dunia perfotoan, dunia fotografi. Kalau misalkan ya kan menarik ini, jadi kan komunitas fotografi, tetapi anggotanya ada makeup artist, ada modelnya. Nah, kalau mereka ini jadi peranannya di KFI itu apa kan gitu? Kira-kira apa kan? Kalau fotografi kan nggak hanya fotografi model atau sesuatu yang pakai make up gitu loh. Jadi kayak ada misalkan kan kayak spot itu kan juga masuk di fotografi, ada apa lagi ya? Banyak Human interest, makro itu kan juga salah satu bidangnya fotografi. Kalau misalkan makeup artist berarti kalau misalkan siapa aja berarti bisa ya berarti ikut daftar di anggotanya KFI. Bisa ikut. Jadi kita ada Facebooknya, jadi bisa gabung di Facebook Komunitas Fotografi Indonesia. Kemudian di Bojonegoro KFI wilayah Bojonegoro, gabung di situ aja nggak apa-apa. Oh, KFI wilayah Bojonegoro. Kalau mau daftarnya kayak gimana? Daftarnya apa harus ngisi formulir atau apa? Materai 6.000 kayak? Iya, jadi kita yang di KFI pusat kita kan pingin buat semacam kayak database. Jadi ada daftarnya, daftar nanti kita catat. Cuma masalahnya kan kita nunggu kepengurusan baru. Jadi kita lagi proses penggodokan untuk kepengurusan baru itu. Jadi nunggu kepengurusan baru sebenarnya. Berarti kalau pengurus baru nanti tergantung juga ya, maksudnya dia kalau mau daftar ini pakai persyaratan ini itu ada bakunya atau kembali ke wilayah masing-masing? Itu ada bakunya. Kalau untuk KFI nasional ada bakunya. Jadi sesuai aturan dari KFI Komunitas Fotografi Indonesia itu sendiri. Jadi ada itu resmi ya, berbadan hukum ya berarti. Berbadan hukum. Jadi kita memang mewadahi untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia fotografi. Jadi mulai kayak misalkan kita masalah hukum ada LBH-nya sendiri juga di KFI. Jadi kalau misalkan teman-teman ada sengketa masalah HKI atau apa, kita bisa minta bantuan di Lembaga Bantuan Hukum KFI Nasional. Jadi memang disupport benar. Berarti sudah lengkap ya berarti? Insya Allah sudah lengkap. Sudah mengindonesia. Terus kalau biasanya kalau ada ulang tahunnya KFI itu kan biasanya ada hunting nasional atau hunting apa itu, jadi yang kita mau diadakan event di mana gitu. Nah kalau sekarang ini di mana rencananya ini? Kalau sekarang sebenarnya itu susahnya kan kita ke pentok di protokol COVID. Jadi kalau untuk tahun kemarin itu yang tahun ke-8 itu kita adakan di Bali. Itu semua anggota bisa boleh ya datang ya? Boleh datang. Atau hanya perwakilan aja? Jadi perwakilan ada slot, nanti lainnya boleh ikut datang. Jadi terbuka memang untuk umum gitu loh. Maksudnya untuk umum dalam artian yang tergabung dalam Komunitas Fotografi Indonesia. Taunya dari mana taunya? Kalau dia anggota gitu? Jadi kita ada grup. Itu kalau yang untuk anggota ya selama kita ikut di grupnya KFI udah dianggap anggota. Nggak, misalkan saya nih, saya nggak ikut di grupnya KFI. Terus misalkan ada event, terus saya nyelonong aja gitu. Nanti itu kan taunya dari mana taunya? Kalau nyelonong nggak bisa karena di sana ada registrasi. Oh gitu. Kalau misalkan kita udah registrasi kan berarti
sudah dianggap menyetujui syarat dari sana gitu, dari penyelenggara gitu. Itu berlaku nggak kalau untuk event-event KFI yang di wilayah atau di regional? Jadi misalkan wilayah Bojonegoro ngadakan acara atau ngadakan event foto di mana gitu, eh, harus seperti itu nggak? Maksudnya tahu nggak atau semua juga juga boleh gitu, terbuka untuk umum? Eh, se- Kalau pengalaman kita yang dulu-dulu, kita bicara dulu ya, maksudnya sebelum COVID. Sebelum COVID, Itu eh, kita adakan kalau untuk amal biasanya itu gratis. Tapi kalau untuk gratis. event kita bayar sesuai kemampuan rata-rata di Bojonegoro. Nanti untuk perwakilan dari wilayah-wilayah di luar Bojonegoro Mm-mm. kita kasih slot. Jadi 2 slot mungkin untuk ketua dan wakil atau apa. Jadi kita jalin silaturahminya lewat fotografi. Berarti free semua ya? Uh, Free Kalau misalkan yang untuk ketua sama wakil gitu loh. kalau misalkan untuk amal-amal kayak gitu, kalau free kan berarti sistemnya kayak gimana nanti? Jadi sistemnya kita support. Oh, support Jadi aja. kayak support MUA support tenaga. Jadi kemudian model itu support tenaga semua. Kita sebagai penyelenggara teman-teman fotografi support tenaga. Nanti di sana ada kayak bantingan sukarela. Oh, gitu. Nah, Bantingan ini bantingan sukarela nanti itu disalurkan ke orang yang membutuhkan. jadi gini nih. Jadi Ah, saya sih sempat dengar dari beberapa mungkin ada yang model atau memang dia pengennya jadi model. Kalau misalkan di eventnya KFI itu mereka itu dibayar nggak sih sebenarnya gitu? Kalau di eventnya KFI, kalau itu berbayar, jadi kita hargai keringat mereka. Tapi kalau untuk eh, yang apa event-event amal nggak dibayar, jadi sukarelaan mereka aja. Oh gitu. Jadi mereka support tenaga, Hah? nanti ya support tenaga. Gitu. Walaupun dia anggota KFI ya, kan karena dia model tapi dia juga anggota KFI. Berarti misalkan kalau ada event yang berbayar jadi ada HTM-nya, Ya. itu berarti dia juga dibayar juga berarti. Dibayar. Oh, dibayar Jadi juga. kita bayar. Jadi nggak mentang-mentang anggota terus udahlah Enggak. sukarela aja gitu ya. Enggak. Oh enggak. Karena itu keringatnya orang maksudnya. Oh gitu ya. Terus kalau KFI yang di Bojonegoro ini, Iya. ya di Bojonegoro ini dia hanya seputar hobi aja, just for fun untuk sekedar hunting-hunting atau nyari hasil foto untuk dibikin kurikulum vitae-nya dia, atau dia juga sudah merambah ke dunia bisnis ya, jadi kayak dijadikan mata pencarian atau apa gitu. Sebenarnya basic teman-teman fotografi di Bojonegoro itu banyak sekali ya. Jadi ada yang untuk penghobi, jadi dia penghasilan utamanya mungkin karyawan atau apa, itu ada. Kemudian yang secara profesional penghasilan utamanya dari foto, contoh mungkin fotografer wedding atau apa, itu juga banyak. Jadi memang kita saling support di situ, kita saling sesuai semboyan kita kan the power of sharing. Jadi kita sharing soal pengetahuan fotografi melalui KFI. Dan uniknya KFI, jadi untuk KFI wilayah itu dia nggak lebur. Katakanlah di Bojonegoro ya, sebelumnya ada komunitas foto. Jadi misalkan anggota di komunitas foto tersebut, komunitas foto lokal tersebut gabung di KFI, itu nggak lebur dia. Oh tetap ada komunitasnya dia Ya, sendiri tetap hidup. Jadi kita pinginnya memajukan komunitas foto yang lokal yang ada di Bojonegoro. Maksudnya untuk ini untuk KFI Bojonegoro ya. Jadi kita tetap memajukan komunitas lokal di Bojonegoro. Jadi biar sama-sama muncul. Nah, sedangkan KFI itu payung untuk menjembatani silaturahmi antar berbagai komunitas di wilayah Bojonegoro sendiri. Oh gitu. Terus ngobrol-ngobrol masalah sharing ini ya. Ya. Nah kalau sharing tadi yang
Mas Wahyu sebutkan tadi, kira-kira dia sharing nggak kalau untuk penghasilan atau untuk job gitu, misalkan ini saya ada job di sini ya, saya ada job 4, oh saya bagi ke teman-teman, ini ada nggak kayak gitu? Kalau itu belum pernah nemu ya. Belum pernah nemu ya. Iya. Berarti Memang berarti masih individual berarti ya. kalau untuk profesionalisme, maksudnya untuk profesi foto, ya ini bukan wilayah komunitas gitu. Oh, gitu. Itu masalah dapur masing-masing anggota. Jadi kita memang sengaja nggak mencampuri. Berarti nggak sampai juga ke masalah mempertahankan harga harga jual ya. Maksudnya kayak gini. Suatu event, misalkan kita event wedding, kan ada tuh yang dia sampai dia banting harga ke misalkan sampai jatuh sekali demi dapat ini. Sampai ke situ nggak sih KFI itu? Kalau masalahnya KFI memang dia nggak ikut campur dalam urusan dapur anggotanya gitu loh. Itu kan soal dapur sebenarnya. Tapi kan sebenarnya perlu juga. Jadi istilahnya ini kan hidupnya orang-orang fotografi. Lah kalau ada KFI kan mungkin pikiran saya itu dia bisa menjaga harga dari karya foto-foto event atau apa kayak gitu kan, alangkah lebih bagusnya gitu loh. Sebenarnya dulu saya dan teman-teman itu punya gagasan untuk bikin semacam asosiasi, jadi di luar komunitas. Oh gitu. Tujuannya untuk standarisasi harga lokal yang ada di Bojonegoro. Cuma kendalanya pada saat itu kita kan banyak yang bermain di wilayah-wilayah yang terus terang sulit dari jangkauan gitu, atau pemain-pemain yang belum kita jaring sepenuhnya. Jadi kendala kita kan di situ, masih banyak gesekan di situ. Jadi akhirnya kita keep dulu untuk masalah standarisasi harga di Bojonegoro. Tapi itu diatur bukan di wilayah komunitas, itu di wilayah asosiasi. Cuman bisa nggak misalkan di wilayah komunitas, misalkan komunitas ini kan, kalau komunitas foto yang namanya komunitas kan nggak hanya melulu soal event, soal ya mungkin sesekali waktu pernah nggak kira-kira ngadakan kayak workshop tentang fotografi atau tentang foto wedding atau foto apa yang kira-kira bisa menghasilkan kan, seperti itu. Jadi kalau hobi yang menghasilkan kan itu nilai plus kan gitu. Nah terus di dalam situ itu kan dimasukkan jadi kita tidak boleh nanti saling menjatuhkan harga dan lain-lain kan, seperti itu kan, keren gitu loh. Jadi kayak komunitas ini bisa hidup. Makanya kalau saya dulu kan pernah juga, jadi saya pernah juga punya studio foto. Saya pernah juga dulu bergelut di dunia foto. Nah kendala saya ketika dulu itu harga itu saling tekan-tekanan. Jadi ketika ada customer A ke tempat saya, misalkan saya kasih harga misalkan 1 juta, nanti dia ngasih perbandingan ke tempat B, bilang oh jangan di tempat A mahal gini-gini, ke tempat B saja, di tempat B ini cuman 500 gitu. Nah nanti dia datang ke tempat C bisa turun lagi kan gitu. Nah akhirnya dari situ saya udahlah, berarti nggak sehat gitu loh. Makanya akhirnya udah saya tutup aja kan gitu. Nah kira-kira kalau mungkin dulu udah ada belum ya KFI ya? Saya 2007 2008 kalau itu. KFI belum masuk, makanya belum masuk di Bojonegoro. Oh belum masuk Bojonegoro ya? Iya. KFI masuk Bojonegoro tahun berapa ya? 2014 kalau. Oh 2014 berarti masih. 2014 2000 gitu lah. Oh gitu. Jadi kalau menurutku kalau untuk kayak semacam workshop, dulu waktu awal pembukaan KFI di Bojonegoro itu ada workshop, kita juga adakan hunting, kita juga adakan pembicaranya dari Semarang kalau nggak salah, Bambang LSD pada saat itu.
Terus untuk ke depan, untuk nextnya itu kita jarang maksudnya kita lebih ke fokus hunting model atau apa. Nah, sebenarnya maksudnya harapan saya selaku ketua Ketua komunitas. komunitas wilayah Bojonegoro itu pinginnya teman-teman lokal ini bikinlah event, nanti kita support, bikinlah event. Jadi nggak hanya KFI aja yang muncul di permukaan, tapi seluruh komunitas yang ada di Bojonegoro juga muncul gitu loh, juga dikenal. Karena kalau kita sering muncul, dominasinya kan eh, ya bisa jadi nggak fair gitu loh bagi teman-teman lokal. Tapi kalau jadi KFI ini sudah terlalu dominan, itu sebenarnya ada baiknya sih. Jadi maksudnya ada baiknya seperti ini. Jadi semua orang yang ada hubungannya dengan fotografi akhirnya dia kiblatnya ke KFI. Jadi KFI itu mungkin bisa lebih mudah mengendalikan. Oh jangan seperti inilah, jangan seperti itu. Karena mungkin ada beberapa juga yang nggak Nggak bisa nggak kita ini ya kontrol nggak bisa gitu ya. dikontrol gitu loh. Gitu. Jadi kalau terakhir ini, jadi terakhir. Jadi pertanyaan terakhir ini, KFI setelah sekitar 9 tahun dia berdiri, itu kira-kira sampai sejauh mana sih dia supportnya dia untuk anggotanya gitu? Kalau untuk support, sebenarnya supportnya lebih berupa ke bentuk jaringan gitu. Jadi jaringan menjembatani antara wilayah A ke wilayah B. Jadi contoh kecil kita ada katakanlah ada proyek di Madura atau apa, kita bisa calling di teman-teman Madura, kita bisa kita dapat banyak informasi dari teman-teman Madura. Jadi lebih bentuk supportnya lebih ke situ sih. Jadi support mungkin secara langsungnya, karena kita maksudnya belum sampai ke tahap kayak contoh kecil LBH atau apa. Support secara langsungnya kayak gitu. Kalau support ke arah ini ada nggak sih? Jadi kayak ke arah Maksudnya? karena orang pingin masuk ke komunitas, dia pasti kan pingin dapat sesuatu. Jadi kalau orang pingin masuk misalkan ke komunitas fotografi, dia pingin dapat ilmu lah. Jadi dapat banyak ilmu-ilmu yang dari seniornya atau dari orang yang lebih dulu, kan seperti itu. Kalau misalkan saya misalkan di komunitas VW, jadi saya pengen, jadi kalau saya masuk di komunitas itu saya lebih mudah untuk dapat barang-barang orisinalnya VW lah. Kalau misalkan di komunitas fotografi itu dia sampai sejauh mana sih support KFI itu untuk anggotanya seperti itu? Kalau untuk support ya lebih ke sharing gitu loh, maksudnya kayak kita kayak contoh kecil akses ke fotografer nasional kita lebih mudah sebenarnya di situ, karena ya contoh kecil kan tadi kayak wilayah Sumeneb. Nanti misalkan kita untuk masuk di Jakarta itu banyak teman-teman link kayak contoh kecil yang kemarin Darwis Triadi, akhirnya kenal Darwis, kenal teman-teman dari Jakarta atau apa. Ya, jadi sebenarnya supportnya lebih ke itu gitu loh. Berarti nggak sampai ke bikin, maksudnya meningkatkan pengetahuan, nggak sampai ke situ ya? Kalau untuk peningkatan pengetahuan, saya pikir dari sharing yang terjadi mungkin antara tokoh-tokoh fotografi nasional dengan kita yang ada di wilayah, mungkin bisa meningkatkan skill kita gitu. Kalau untuk saya ya, saya lebih merasa percaya diri gitu loh, meskipun saya berangkat dari daerah. Soalnya kan ada sih, jadi orang yang dia nggak hanya dia bisanya itu bukan karena dia hanya melihat, jadi dia harus ada kayak misalkan training lah atau apalah, kan seperti itu. Kalau training nggak ada, maksudnya Ada ya? memang nggak ada dari apa KFI. Jadi memang
kita lebih banyak di sharing, lebih banyak akses di situ, akses di silaturahmi, sharing kayak gitu. Jadi berarti dia harus minimal dia punya basic foto berarti ya. Karena kalau dia nol di foto berarti kan dia ini seperti apa malah nggak tahu akhirnya kan gitu. Terus tiba-tiba ada event dia ya plonga-plongo akhirnya kan gitu. Ya saya pikir kalau dia paling tidak punya kemauan lah. Kalau kita punya kemauan untuk belajar foto, paling tidak kita bisa mengoptimalkan alat yang ada. Katakanlah kita pakai HP. Oke, kita tekad-tekatan ikut event fotografi atau apa. Nah, dari situ nanti ketemu teman-teman yang lebih paham masalah fotografi. Nanti bisa kita sharing di situ. Jadi lebih kemauan saya pikir. Tambahan. Berhubung tadi ngomong masalah HP. Ya. Sekarang ini kan banyak HP-HP yang mempunyai kemampuan melebihi lah. Kalau kita ngomong melebihi kamera-kamera fotografi. Nah, kira-kira kalau misalkan ada orang yang hanya modalnya HP, kira-kira bisa nggak dia diterima di KFI dengan saya bukan makeup artist, saya bukan model, saya juga bukan fotografer, tapi saya punya kemampuan motret pakai HP. Kira-kira seperti apa? Ya bisa, bisa sangat aja. bisa. Ya, sangat karena untuk misalkan saya pun sering memotret dengan HP gitu loh. Karena lebih praktis, kecuali kalau untuk urusan komersial. Jadi kalau untuk urusan komersial saya lebih sering pakai DSLR karena punyanya DSLR. Sebenarnya bagus nggak sih kalau pakai HP itu? Kalau dari kualitas, misalkan dari output hasilnya itu kira-kira dengan kamera mungkin DSLR kira-kira bisa nggak, mumpuni nggak kalau dia menyaingi kayak gitu? Secara kualitas nggak bisa karena ukuran secara teknis ya, ukuran sensornya berbeda. Sensornya beda. Terus untuk pilihan lensanya juga terbatas kalau di HP gitu loh. Cuma secara teknologi mungkin HP lebih unggul. Mungkin maksudnya HP tertentu ya. Soalnya saya lihat kan kayak megapikselnya itu kan juga sekarang gede-gede kan HP. Jadi HP maksudnya untuk HP itu biasanya kan interpolasi. Jadi sebenarnya kecil megapikselnya, aslinya kecil, cuma melalui software tertentu akhirnya jadi gede gitu loh. Tapi secara detail, maksudnya detail hasil, saya lebih pegang DSLR kamera pro. Cuman kan kalau untuk foto-foto kalau kita mau cetak ukuran kecil-kecil kan nggak perlu detail kan? Iya, itu udah cukup sebenarnya. Berarti kan kalau untuk orang-orang yang nggak punya DSLR, dia hanya modal HP, itu berarti kan tidak perlu berkecil hati gitu loh kalau untuk berkecil hati. Yang penting pede aja. Kita ya. Punya perangkat, HP itu kan udah perangkat. Aku sendiri sering pakai HP. Toh pun ada juga kalau kita mau belajar manual itu kan ada manualnya juga kan di HP. Sekarang ada. Jadi udah teknologi HP sekarang saya pikir udah luar biasa. Kayak ada HP-HP tertentu malah bisa motret bulan gitu. Jadi seperti itu. Ya luar biasa. Gitu. Teknologi sekarang. Makanya itu kan berarti untuk beberapa orang yang memang belum mempunyai dana untuk beli kamera DSLR atau kamera mirrorless atau mungkin pocket, adanya HP tidak usah berkecil hati. Masih tetap bisa bergabung di KFI dan masih bisa menghasilkan suatu karya-karya yang berkaitan dengan fotografi. Jadi seperti itu ya. Oke, sekian dulu podcast kali ini bersama Mas Wahyu. Oke.